Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanif Adityawan, mahasiswa dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Pada kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen saya dengan mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer untuk membuat simulasi kombinasi jaringan DNS, DHCP, dan email yang terdapat pada modul atau pertemuan 8 pada program studi saya. Ya, langsung saja untuk pengenalan bahan-bahan yang digunakan. Pada kali ini saya menggunakan alat bantu berupa Cisco Packet Tracer. Lalu saya akan langsung persiapkan alat bantu yang lainnya, yaitu berupa 3 buah server, kemudian 4 buah PC, setelah PC kita masukkan, lalu kita cari switch, 2 buah switch bertipe 2950/24, lalu kita tambahkan router. Ya, routernya bertipe 1941. Jadi semua alat bantu simulasi kali ini kita sambungkan semuanya dengan kabel strand. Kita mulai pada server pertama, kita sambungkan ke switch. Kemudian server kedua kita sambungkan ke switch. Lalu server ketiga kita sambungkan ke switch. Dari switch kita sambungkan ke PC node. Kemudian dari switch kembali kita sambungkan ke PC 1. Lalu dari switch kita sambungkan kembali ke router di fast internet 00. Lalu dari router kita sambungkan dari fast internet 01 ke switch kedua, dan dari switch kita gabungkan ke PC 2, lalu dari PC switch ke PC 3. Ya, kita sambung. Untuk mempermudah pengenalan dari server-servernya, kita beri nama untuk server pertama dengan DNS, terus untuk server kedua kita tulis dengan email, lalu kemudian untuk server ketiganya kita isi dengan nama DHCP. Ya, kita susun dengan rapi dulu agar terlihat. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk menyeting IP address-nya. Kita menuju ke desktop, masuk ke IP configuration. Kita tulis di sini 10.0.0.1 karena awalan dari server pertamanya. Kita enter. Kita buat default gateway-nya dengan alamat IP-nya 10.0.0.4. Kita copy paste aja biar cepat.
Setelah itu masuk ke service. Ya, kita cari untuk server DNS-nya. Ya, dari DNS server kita klik on untuk mengaktifkannya dengan nama, kita tulis nama domainnya unpam.ac.id, lalu IP address-nya 10.0.0.1, kita add, terus tulis mail.unpam.ac.id dengan alamat IP-nya 10.0.0.2, kita tambahkan. Setelah selesai untuk konfigurasi server DNS-nya, kita close, kita menuju ke server email, masuk ke desktop dan IP configuration-nya. Kita masukkan alamat IP-nya 10.0.0.2, enter. Untuk koleksi gateway-nya kita masukkan 04. Lalu kita menuju ke service, kita cari email, ya. Kemudian dalam posisi on, kita masukkan nama domainnya, domain yang akan menyatukan PC dengan server ini. Kita tulis mail.unpam.ac.id, langsung kita pilih set, kita masukkan usernya, karena kita menggunakan 4 PC, kita masukkan 4 PC. Pertama user PC 0 dengan password 123456, ini bisa dimasukkan secara bebas berdasarkan keinginan saya, tapi untuk mempermudah saja masukkan password 123456. Kemudian di sini user PC 1, pasti aja biar cepat, datanya sama kayak tadi, isi 123456. Kemudian kita isi PC 2, kemudian kita masukkan 123456 passwordnya, masukkan kembali. Kemudian PC 3 terakhir, kita masukkan passwordnya 123456, tambahkan. Ya, untuk konfigurasi untuk server email telah selesai. Kita close dari desktop. Kemudian kita setting untuk server ketiga untuk DHCP-nya, masuk ke desktop, IP konfigurasi lagi. Kita masukkan di sini 10.0.0.3 karena server ketiga. Dan gateway-nya kita masukkan yang masih 04. Lalu pergi ke service kembali, kita cari DHCP-nya, dan jangan lupa untuk mengklik on biar aktif untuk server DHCP-nya. Ya, untuk default gateway-nya sendiri ini masih sama tadi dengan password 04. Nah, untuk DNS servernya kan karena DNS server itu tadi masuk IP ada belakangnya 1, kita masukkan belakangnya 1. Nah, ini alamat IP untuk PC-nya. Ya, kita akan mulai dari angka 100. Untuk menyeting alamat IP-nya nanti secara otomatis setting. Ini kita pakai 20 member saja. Setelah itu kita save.
kita close. Nah, setelah itu kita langsung ke router untuk menyeting alamat IP-nya. Kita masuk ke configure ya. Kita masukkan di sini dan jangan lupa di on-kan terlebih dahulu. Lalu masukkan alamat IP-nya tadi kan untuk menjembati routernya. Kita masukkan yang 10.0.0.4 dan enter. Dan untuk alamat IP fast internet 01 kita on, kita masukkan 192.168.1.1, kita enter. Sudah terbuat alamat IP-nya untuk mudah atau mengingat alamat IP-nya. Kita masukkan yang ini di sini ini. Lalu kalau yang ini 192.168.1.1, ya, kita susun yang sedikit lebih sedikit biar terbaca. Nah, setelah itu kita sudah memberikan alamat IP di setiap server ya, untuk menghubungkan para PC-nya. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke PC-nya untuk memberikan alamat IP pada setiap PC. Kita masuk ke desktop, masih IP configuration. Nah, pada posisi ini kita tidak memasukkannya secara manual, tapi kita pilih DHCP atau memasukkan secara otomatis. Kita pencet, kita tunggu. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi awalan IP address untuk PC0 ya, di belakangnya 100, dan gateway sudah masuk, dan DNS servernya juga telah masuk. Kita close, kita setting dulu ke yang PC satunya, kita pilih DHCP, kita tunggu durasinya. Nah, belakangnya ada 101 ya alamat IP-nya untuk PC 1. Kemudian kita masuk ke PC 2, sama prosesnya. Kita tunggu prosesnya keluar atau hasilnya. Nah, dalam PC 2 ini kita belum mendapatkan default gateway penghubung antara router dengan para server. Kita close dulu, kita setting routernya. Nah, kita masuk ke CLI. Nah, kita tulis di sini, langsung ke tulis IP DHCP pool router 0. Ya, enter. Lalu kita masukkan net spasi, kita akan masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1 spasi dengan submarknya 255.255.255.0. Kita enter, kita masukkan default, kita masukkan kembali alamat IP-nya 192.168.1.1. kita enter, dan kita sudah mengkonfigurasi. Kita keluar dari programnya, enter, kita close, kita masuk kembali ke PC kedua tadi untuk memberi nama IP configuration-nya. Kita pencet static terlebih dahulu, lalu kita pencet DHCP kembali. Ya, dalam kondisi ini kita sudah memberikan alamat IP yang pertama, kemudian default gateway-nya telah terhubung ke router 0 tadi. Kita close, kita setting
untuk PC ketiganya dengan proses yang sama, masuk ke IP configuration, pencet DHC. Ya, yang ini alamat IP-nya 192.168.3 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Ya. Kemudian langkah selanjutnya yang diperintahkan adalah melakukan proses ping pada setiap PC untuk membuktikan bahwa PC tersebut telah terhubung. Masuk ke sini, desktop, terus masuk ke command prompt. Coba kita coba untuk ping ke sebelahnya dulu aja ya, PC 1 10.0.0.101 tadi alamat IP-nya. Kita tunggu. Nah, dalam proses ini, dalam ada tulisan revive room sebanyak 4 kali ini, berarti PC 1 telah terhubung dengan PC 0. Kita coba kembali untuk ngeping PC 3. Ping karena alamatnya 192.168.1.3. Siap. Enter. Kita tunggu proses selesai. Nah, iya, ternyata telah terhubung juga ya. Ternyata telah terhubung. Nah, dari keempat ini berarti sudah terhubung PC-nya. Istilahnya kita sudah bisa melakukan berbagai pemberian data atau menerima data atau pengiriman file. Langkah selanjutnya yaitu berupa proses pengiriman email. Nah, sebelum itu kita setting terlebih dahulu, kita masuk ke desktop, terus cari email. Nah, dalam ini kita akan memberikan nama alamat email untuk para PC, setiap masing-masing PC, karena kita menggunakan 4 PC. Yang pertama kita isi user PC 0. Ya, udah titik pada prosesnya. Terus kita masukkan slash mail dot income.ac.id. Kita copy saja biar mudah. Alamat IP-nya di sini menggunakan server mana? Karena tadi kita sudah menyeting di server kedua. Berarti alamat IP-nya 10.0.0.2. Ya. Ya, untuk nama username-nya, isinya user PC0 dengan konfigurasi passwordnya tadi 123456. Kita save. Nah, pada proses ini telah tersimpan ya nama domainnya. Kita akan coba untuk menyeting nama domain isi yang lain. Kita masuk ke email, masih sama. Biasanya ini kita akan nah, kita benda saja masuk ke PC 1, terus alamat emailnya kita rubah di sini 1, di sini kita rubah ini masih sama dengan servernya 10.0.2. dari sini kita beri nama user PC1 dengan password yang sama tadi 123456 yang saya sudah masukkan tadi. Kita mengkonfigurasi, kita masuk lagi ke PC berikutnya, lalu kita masukkan alamat untuk ini PC2, kita masukkan kembali, hanya dirubah di sini
alamat email address-nya, kemudian kita masukkan 02, server yang digunakan 02 yang menerima dan mengirim email. Kita masukkan isi 2 sama 1 2 3 4 5 6, terus save. Lalu ke PC 3, proses yang sama dengan nama PC 3, terus masuk ke sini dengan PC 3 yang dirubah, kemudian masuk ke sini dengan 02 dan masuk kembali 02, usernya isi 03, 1 2 3 4 5 6, lalu kita save. Nah, sudah semua. Kita konfigurasi untuk alamat domain emailnya, kita keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk melakukan proses pengiriman email yang tadi kita buat dengan cara kita masuk ke PC kosong, masuk ke email, lalu compose, pilih, kita masukkan di sini alamat email tadi yang kita buat, karena kita mau mengirim email ke mencoba PC 1 dengan cara tes kirim dengan subjeknya. Kemudian kita masuk di sini, kita tulis isinya, hai apa kabar from user PC0. Ya, kita send. Nah, kita lihat terlebih dahulu kalau misalnya proses pengiriman sukses, kita akan mendapat tanda seperti ini. Ya, ada tanda suksesnya. Ini kita cek telah terkirimkah ke PC 1. Kita masuk ke email dan kita receive dulu atau kita terima. Ya, terbukti ya bahwa kita mengirim email telah terkirim yang tadi kita tulis. Nah, kalau ingin membalas kiriman email yang tadi, kita klik ininya, klik yang mau dikirim, kita reply, kita balik untuk mengirim dan isi kabar baik saja from user PC 1. Siap. Nah, kita lihat lagi kembali proses pengiriman telah sukses. Untuk mengeceknya kita balik ke PC 0, masuk ke email, receive kembali atau diterima. Ya, berarti kita telah menerima dari PC 1 email terkirim. Kita klik untuk melihat isinya. Nah, kalau ingin melihat isinya seperti ini, yang tadi kita kirim, dan ini balasan dari PC 1. Nah, untuk mengecek bahwa apabila beda switch ya dengan bantuan router, kita masuk ke PC 3, kita akan coba masuk ke compose, kita isi di sini alamatnya PC 3, masuk ke isi subjeknya tes kirim 2, kita isi, hai bro, apa kabar from user PC0. Kita send. Ya, kondisi email terkirim sukses. Kita cek ke PC 3 ya. Kita masuk ke email, kita isi. Nah, berarti dari user PC0 telah terkirim ya ke user PC 3. Kita lihat apa isinya. Ya, benar kan? Isinya hai bro, apa kabar. Nah, kalau ini membalas kembali, kita replay, kita isi,
tulis baik bro from user PC 3. Ya, kita cek kembali isi 0 apakah telah terkirim. Masuk ke email, kita receive, dan ada balasan dari user PC 3. Baik bro from user PC 3. Ya, telah selesai simulasi secara komplit untuk kali ini. Demikianlah proses simulasi yang saya dapat paparkan dan saya jelaskan. Jika video ini bermanfaat untuk proses pembelajaran, bisa langsung share ke teman-teman kalian semua, dan juga bisa di-share di sosial media teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan mengenai permasalahan kurangnya penjabaran kah atau materinya, atau kurang jelas, bisa langsung isi kolom komentar di bawah. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-temanku sekalian.